Dua. Gendong. Selamat datang Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Ya. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu. Saya di sini sebagai konselor dari Unalsama yang akan membantu Ibu mengataskan masalah gizi yang sedang Ibu atau adiknya alami ya. Iya. Sebelumnya kalau boleh tahu saya bicara dengan Ibu siapa? Saya Ibu Vita. Ibu Vita. Kalau ini adik cantik namanya siapa? Namanya Flea. Lea. Tadi Ibu kesini diantar siapa ya Bu? Ini inisiatif saya sendiri Mbak. Di sini soalnya saya mau konsultasi. Soalnya tuh Flea itu beberapa bulan ini tuh berat badannya itu turun. Biasanya itu misalnya 12,5, ini jadi 12, 15, 12, 10. Sekarang jadi 12 kilo gitu. Oh begitu. Berarti tadi kesini juga ibunya sama adiknya doang ya? Iya. Berarti kesininya itu bukan rujukan ya Bu? Berarti keinginan sendiri? Iya, keinginan sendiri. Oke. Untuk sesi konseling ini saya akan jamin kerahasiaannya Bu, jadi Ibu nggak perlu khawatir. Sepanjang sesi konseling kita nanti Ibu bisa menyampaikan apapun terkait permasalahan gizi yang sedang adiknya alami tanpa khawatir ada pelanggaran privasi. Jadi di sini saya juga bisa menjamin dengan adanya surat kesediaan Ibu, jadi bisa Ibu isi dan tanda tangan. Silakan. Iya, terima kasih. Ya. Ini Mbak, terima kasih. Ini bisa kasih namanya. Ini namanya. Dalam kurung namanya anaknya. Ini umur anaknya atau umur saya? Umurnya anak itu kok muncul ke mana nak tuh cincin lewat dengan orang berdua bisa nomor Sari Raya nomor 22. Oke. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan terkait estimasi waktu konseling yang kita sedang jalani hari ini. Jadi konseling ini dimulai 30 menit. Untuk 15 menit pertama itu saya akan menggali semua permasalahan gizi. Jadi nanti Ibu bisa sampaikan keluhan apa saja, dan 15 menit berikutnya nanti kita akan berdiskusi bersama-sama menyelesaikan permasalahan gizi ini. Nanti juga saya akan menawarkan beberapa alternatifnya juga ya Bu. Iya. Mungkin langsung aja saya mau nanya ya, untuk tanggal lahir adiknya itu kapan ya Bu? 15 September 2020. Oh berarti sudah berjalan 3 tahun ya Bu? Iya. Yang kedua, untuk penimbangan, apakah belum dititik, udah ditimbang atau belum? Kalau sekarang ini belum mau ditimbang lagi, boleh Mbak? Oh iya. Iya. Berarti kita timbang dulu ya Bu. Oh, iya. Silakan bisa sana. Selanjutnya ditimbang Oke, sudah bisa kembali lagi Bu.
saya sudah mendapatkan berat badan sama tinggi badan adiknya. Mungkin saya meminta waktu sedikit untuk menghitung status gizi adiknya setelah iya. untungnya. Iya, silakan. Berarti adiknya itu belum itu ya Bu? Belum sekolah ya? Belum. Besok sekolahnya sekolah PAUD. Ternyata setelah saya hitung, adik saya ini sebenarnya gizinya baik. Namun mohon maaf, kalau kita lihat di KMS itu adik saya itu di grafik yang warna kuning karena sebaik-baiknya tuh di grafik yang warna hijau kan kalau yang aman. Tapi nggak apa-apa, masih baik dan kita bisa tingkatin lagi gitu. Untuk data lab, apakah sudah pernah diperiksa atau gimana? Kalau untuk lab 3 bulan ini nggak ada, adanya ya sekitar 6 bulan yang lalu waktu saya masih sakit, jadi nggak ada hasil lab yang paling akurat untuk bulan-bulan ini nggak ada. Oh gitu, berarti nggak ada data lab ya? Iya. Kalau untuk keluhan kan adiknya kan kekurangan berbeda ya pastinya. Nah itu tuh aktivitasnya itu masih kayak biasa yang misalnya lari masih lari, terus mungkin sering kecapean, pusing gitu nggak ada keluhan apa gitu. Kalau pusing ya, tapi sangat-sangat aktif anaknya. Jadi kalau minum air putih itu lebih, jadi minum dan makan lebih banyak minumnya. Kalau makan snack gitu dia mau, tapi kalau makan berat dia agak susah. Tapi berarti oh ya berarti nggak ada itu ya keluhan khusus Nggak ada ya. keluhan khusus ya. Kalau untuk makannya sendiri Bu, biasanya Big Bea ini sarapan sama apa? Kalau sarapan, karena favoritnya itu makannya telur, jadi lebih seringnya telur. Yaitu sukanya telur, ikan, terus ayam yang kering-kering. Untuk saat ini, kalau sayur itu dia menolak. Jadi maunya masih makanan favoritnya itu telur. Mau telur rebus atau telur goreng gitu. Tapi kebanyakan telurnya telur rebus atau telur goreng? Lebih ke telur goreng. Telur goreng. Ya, telur Kalau goreng. telurnya itu biasanya telur dari ayam Jawa atau ayam ras? Kalau saya seringnya ayam Jawa. Oh, ayam Jawa. Itu satu butir yang masakan. Kalau sarapan biasanya 2 butir. Kalau nasinya itu biasanya dalam porsi seberapa kecil Kalau untuk dewasa, kalau untuk takaran centong 1 centong. Kalau untuk dewasa ya mungkin 5 sampai 7 sendok makan besar. Gitu. Centongnya itu yang ujung gini atau yang ceper? Yang ceper, yang biasa yang ceper. Terus dari makan pagi ke siang selingan itu ada konsumsi snack? Kalau saya biasanya crackers, terus puding, terus buah. Kalau Crackers, buah, puding, lebih seringnya ya. kalau crackersnya sendiri itu crackers yang seperti apa? Kalau crackers itu Freya sukanya yang asin, pokoknya yang keju.
yang gurih asin itu yang saya suka kalau cracker. Oh, yang biasanya kuning itu di. Iya, yang kuning untuk anak snack-snack bayi dulu. Iya. Tapi kalau gua sukanya yang berair. Oh, semangka. Misalnya gitu semangka, ya. melon, jeruk, itu yang berair. Kalau puding ya pada umumnya puding aja. Kalau crackersnya sendiri itu berapa keping gitu saya bisa? Kalau Freya ukuran yang besar itu bisa 3 keping lah, 3 sampai 4 keping. Kalau untuk pudingnya yang kecil atau Pudingnya untuk ukuran yang sekap puding normal itu loh Mbak, yang ukuran kecil-kecil. iya. 1 cup ya? Iya 1 cup, cup kecil. Kalau untuk buah semangkanya Buah semangkanya bisa 2 sampai 3 potong. itu 2 sampai 3 potongnya sedang atau Sedang. terus untuk makan siangnya biasanya konsumsi apa? Kalau Freya makan siangnya biasanya telur lagi, kalau enggak bakso kuah gitu, bakso ayam yang ada kuahnya. Jadi biar apa ya, karena dia kan nggak mau sayur, jadi kalau bakso kuah itu kan untuk rebusan ayam sama sayurnya itu kan sudah jadi satu, jadi dia lumayan ada sayurnya sedikit lah, walaupun sebenarnya dia nggak mau, tapi dia nggak tahu kalau itu ada sayurnya. Untuk porsinya sendiri sama kayak makan pagi tadi yang telurnya Enggak sih, biasanya lebih sedikit. Lebih sedikit karena tapi kan jenisnya sama. karena kan sering sebelum tidur atau mungkin jam berapa itu kan kadang kalau haus minta susu, jadi perutnya sudah agak kenyang, jadi dia nggak makan terlalu banyak porsi. Kalau bakso kuahnya itu bakso kuah yang benar-benar bakso dan kuah atau ada tambahannya atau Tergantung, kadang ada mie dia mau, kadang ya enggak, tapi lebih seringnya enggak pakai mie. nggak pakai ini? Kalau untuk nasinya itu masih 1 centong sama? Kalau pakai bakso, Ya. kalau pakai bakso separohnya centong, lebih sedikit. Untuk makan siang ke malam itu kan ada seringnya ya Bu. Lah itu biasanya konsumsi apa gitu? Kalau saya paling buah aja sih, buah aja. Berarti sering ya Bu makan Iya, buahnya ya? suka. Kalau buah suka. Masih sama jenisnya semangka. Iya, semangka. Favoritnya semangka. Terus untuk makan malamnya itu biasanya sama apa? Makan malamnya kadang sama ayam crispy. Kadang sama apa Cek? Namanya Cek? Sosis. Iya. Sama sosis gitu. Pokoknya dia sukanya yang kering, nggak berkuah. Kecuali bakso ya. Iya. Itu ayam crispy-nya ukurannya besar atau berapa? Ukuran standar besar. Oh, Iya. Lauk lebih banyak dibanding nasinya biasanya kalau Freya itu. Kalau sosisnya Sosisnya sekali makan dua. ya. Untuk nasinya juga sama itunya. Porsinya lebih sedikit. Kalau untuk konsumsi air putihnya sendiri Bu, Kalau air putih Freya banyak, soalnya kan dia itu apa ya, suka aktif banget kan. Jadi kalau haus sedikit dia pasti minta minum. Kalau enggak dia ngambil sendiri, soalnya punya galon kecil khusus buat dia sendiri. Nanti tersedia gelas, jadi nanti dia tinggal ambil sendiri, minum sendiri. tapi untuk minuman yang kayak berperasa gitu jarang atau Kalau berperasa lebih ke susu kotak. Susu kotak. Paling ya apa istilahnya itu namanya susu UHT atau susu apa ya itu. Paling ya seminggu cuma sekali atau 2 kali sih. terus selanjutnya apakah ada konsumsi suplemen? Kalau suplemen biasanya Freya itu bentuknya sirup, jadi kayak penambah nafsu makan gitu. Oh, berarti ada konsumsi suplemen ya? Iya. Kira-kira suplemennya apa Bu? Curfit. Hmm, Curfit.
Baik, saya akan menyimpulkan ya Bu. Jadi saya ini sebenarnya sudah baik, cuman mungkin dari segi porsinya, terus dari variasi makanannya udah ditingkatin. Karena kan si Devra itu kan kurang suka ya sama sayur. Tapi kalau saya sendiri itu kan sebenarnya yang dibutuhkan kan seratnya. Tapi berhubung Devra ini suka buah, mungkin kebutuhan seratnya itu juga bisa keangkat gitu. Dan untuk sayur sebenarnya juga bisa dimodifikasi, mungkin ditambahkan di telurnya, soalnya kan kesukaan kan si telur itu gitu. Dan jangan dipaksa sih tapi ditinggalin pelan-pelan gitu. Mungkin bisa dari bentuknya juga diolah jadi karakter animasi kesukaan atau seperti apa gitu. Untuk makanannya sendiri sebenarnya juga sudah bagus ibu, tapi dari pagi ke malam asupannya agak turun ya ternyata. Mungkin itu tadi dari variasinya. Terus ini saya lihat belum ada itu ya lauk nabatinya seperti tahu tempe, mungkin bisa juga di apa ya, ditambahkan untuk makan adiknya kayak gitu. Terus ini karena adiknya itu dietnya gizi seimbang ya Bu. Jadi itu saya mau memberi edukasi gizi sedikit. Memang di tahap balita ini anak-anak itu benar-benar yang disebut golden period. Golden period itu adalah masa emas di mana ini tuh bakalan menentukan untuk asupan gizi ke depannya, untuk tumbuh kembang ke depannya seperti itu. Biasanya juga ada penambahan 2-3 kilo dan TB-nya bertambah 7,5 sampai 10. Juga bisa dilihat sih dari kan juga aktif banget ya. Itu juga termasuk tumbuh kembang yang ideal juga. Terus dia juga sudah mulai mengatakan tidak kan pada makanan, soalnya dia juga kurang suka sayur. Makanya kita juga harus mencari satu cara biar adiknya itu mau makan gitu. Terus biasanya kalau ibu sendiri itu sering masak sayur gitu nggak untuk keluarga? Kalau sayur kita sering, kita lebih ke olahan sop sama sayur bayam. Jadi kadang kalau Lea nggak bilang enggak, tetap kita berusaha. Misalnya dia waktu makan sambil bermain, kan dia nggak sadar kalau dia makan sayur. Nah itu kita nyolong-nyolong aja untuk nyuapin biar Leanya mau sayur. Kalau enggak juga dibikin bubur kan itu kayak kecil-kecil kalau bubur itu biasanya nggak kelihatan juga, mungkin bisa jadi bubur sayur ya. Bubur sayur yang dicincang sayurnya kayak gitu. Terus biasanya tuh kalau usia segini terpengaruh juga selain dari keluarganya, makannya itu dari temannya. Jadi misal nanti kalau ada temennya yang datang dan kebetulan suka sayur, diituin, nih lo temenmu makan sayur, jadi kuat nih, kamu juga harus ikut, kayak afeksi gitu loh, kayak semangat biar dia juga makan sayur. Temenku makan sayur, masa aku enggak gitu kan. Terus kalau status gizinya tadi ya sudah saya hitungkan yaitu baik, dan nanti untuk perhitungannya saya akan perhitungkan kebutuhan energinya, dan nanti saya akan beritahukan makanan apa saja yang dianjurkan kayak gitu. Nah ini kebetulan ada ini ya, masalah makan yang picky eater itu bisa ciptakan suasana makan yang senang, buat makan yang bervariasi, terus bisa menemani anaknya saat makan, dan yang paling penting jangan dipaksa, soalnya takutnya kalau dipaksa si adiknya malah tambah gak suka gitu. Jadi ada contoh menu, kebetulan juga adiknya suka puding ya, jadi bisa dikasih puding kurma sendiri juga tinggi serat, jadi buat alternatif di serat yang kurang itu. Terus kalau mau modifikasi kan tadi kan juga belum ada protein nabati. Jadi kalau misalnya adanya kurang suka sama tempe goreng, mungkin bisa dimodifikasi menjadi stik tempe kayak gitu. Dan selanjutnya
Ini kan diet gizi seimbang ya Bu. Kira-kira untuk pelaksanaan dietnya disampi atau tidak itu, soalnya ini juga sebenarnya bukan diet yang khusus, soalnya emang kebutuhan anak-anak pada umumnya aja, soalnya kan juga adanya tidak terindikasi menderita penyakit apapun kan. Mungkin disanggupi untuk perencanaan untuk kedepannya. Iya. Oke, kalau itu nanti saya bakalan ajarin food diary. Jadi food diary ini ibu bisa mengisi nama, usia, TB, BB. Nanti ini akan saya isikan untuk acuan pemberian makannya. Nanti diisi makan paginya, beratnya berapa, URT itu ukuran rumah tangga, misal 1 centong, 1 gelas, seperti itu. Dan nanti ini ada DBMP. Jadi DBMP itu ya Bu, misal dalam golongan 1 sumber karbohidrat, nasinya beratnya 100 gram itu sama dengan 175 kalori, 4 gram, 40 gram gitu. Jadi misal adiknya nggak suka nggak dia suka selain sayur apa gitu jadi. Kalau berbentuk karbohidrat sih lumayan mau, cuman nggak banyak porsinya. Kalau misal bosen ya, misal ikan bisa diganti ayam. Soalnya ini juga kalorinya sama, mungkin bisa diperhatikan di berat badannya ini. Dan ini untuk perhitungannya, saya sudah hitungin kira-kira untuk energinya segini, karbohidrat segini, protein segini, dan lemaknya segini. Dan nanti ini bakalan disesuaikan sama ininya. Misal protein 7 gram, ini harus mencapai angka 55. Terserah ibu mau ambil dari manapun gitu. Iya. Sudah paham Bu? Sudah. Ini saya ada food diary. Mungkin nanti ibu bisa memfotokopinya ya. Karena ibu sudah paham, boleh tidak saya mendengar sedikit ulasan dari ibu apa yang telah saya sampaikan tadi, sedikit aja. Jadi berarti kan saya setiap hari itu lebih ke perencanaan menu makanan ya berarti ya. Berarti kan karena Flea itu makanya lebih ke misalnya monoton ke menu-menu itu, berarti dengan meningkat agar berat badannya meningkat, jadi kan saya harus membuat istilahnya kayak menu masakan. Iya, sesuai sama yang saya hitungin. Misalnya kayak hari pertama, terus di pagi, siang, sama sore apa, camilannya apa gitu kan. Jadi kayak lebih terkontrol aja nanti, segini porsinya, biar berat badannya bisa nambah sama tinggi badannya juga. Iya, dan jangan lupa variasinya juga ya, lebih Kalau misalnya dibentuk kayak semacam pintu-pintuan gitu, bisa. Soalnya juga anak kan juga suka karakter unik kan di masa balita ini. Dan terus untuk minumnya, alhamdulillah juga itu ya air putih terus. Untuk makannya saya sarankan makannya jangan sama teh atau apa gitu. Kalau bisa tetap usahain air putih. Soalnya kadang kalau minuman perasa itu punya zat-zat tertentu yang bisa menghambat zat-zat tertentu juga. Jadi paling aman itu ya air putih. Baik, karena sudah paham, ini nanti saya kasihkan ke ibu, bisa ibu fotokopi menjadi 30 kali. Mengapa 30 kali? Karena di diet kita ini, sebentar saya tawarkan dulu, ibu mau dietnya itu dalam jangka berapa lama gitu? Mau 1 bulan? Untuk percobaan mungkin 1 minggu dulu. Nanti kalau misalnya karena kan Flea itu kan benar-benar nggak mau sayur, jadi kan saya harus benar-benar dalam 1 minggu itu kita coba dulu pakai cara apa nih. Kalau nanti seminggu itu kurang berhasil, kita pakai cara yang lain untuk minggu kedua dan seterusnya. Iya, yang berarti tadi modifikasi dulu ya cara yang saya itu rekomendasikan. Iya. Tapi sebenarnya kalau 1 minggu itu belum bisa mengetahui untuk naik tidaknya, biasanya minimal 2 minggu. Oh gitu ya, berarti nanti coba 2 minggu.
Berarti selama 2 minggu itu setiap hari Ibu harus mengisi ini seperti yang saya sampaikan tadi melalui pedoman BBMT yang udah saya jelaskan tadi ya Bu. Terus berarti kalau 2 minggu lagi itu kira-kira tanggal 19 November. Ya, tanggal 19 November kalau misalnya kita ketemu di tempat yang sama, di jam yang sama, apakah bersedia? Ya, bersedia. Oke. Sebelumnya mungkin saya punya instrumen mungkin bisa dibuat. Sebenarnya saya jelaskan dulu sih Bu. Jadi karena si balita ini tadi kan juga sangat aktif, sebenarnya dia juga memiliki resiko penyakit yang sangat tinggi. Soalnya kan di usia balita dia kayak ya main terserah main gitu, nggak jaga kebersihan, dan nanti itu juga bisa jadi sarang kuman kan, dan itu masuk walaupun makannya ternyata udah banyak, ternyata ada virus yang makan dari dalam, kita juga tahu. Jadi kita juga harus mengontrol setiap harinya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Ya. Adik mau main atau enggak? Mau main. Kak tes ya. Coba ini dilihat, dipilih mana yang gambar semangka. Ayo. Maka yang mana? Ih, pinter. Berarti adiknya udah itu ya, udah peka perihal gambar makanan juga ya. Kalau ayam, Ini yang mana ayam? Ih, pinter. Terus? Terus sayur. Sayur yang mana sayur? Yeay. Pinter. Maka Ibu karena waktu kita juga sudah habis, saya ambil. Mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya berikan masukan untuk permasalahan gizi si adik. Semoga untuk kedepannya berat badannya bisa meningkat, bisa ke garis hijau, dan pokoknya semuanya zat gizinya juga seimbang dan bisa beraktivitas dengan lebih baik lagi tanpa ada defisiensi apapun, gitu ya. Terima kasih Bu telah hadir di konseling hari ini. Terima kasih. Semoga dietnya berhasil. Iya, terima kasih. Mari saya antar Bu. Iya.